Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Rain sudah melawan begitu banyak orang di Colosseum, banyak dari mereka yang merupakan pro gamer. Tapi Rain sama sekali tak pernah menyangka akan kalah dari mereka. Itu sebabnya Rain yakin akan selalu bisa menjadi rank 1 jika Rain menginginkannya. Namun takdir berkata lain, Rain yang tak bisa berkutik akibat serangan Hyunwoo hanya mampu terdiam. Dia bergumam, monster ini dia berbeda dari yang pernah aku lawan sebelumnya. Rain tadinya percaya kalau dia berhasil menemukan celah. Dia pasti akan menang, sepertinya itu hanya mimpi yang penuh dengan harapan. Sekarang sepertinya Rain tahu, itu menjengkelkan bagi Rain. Tapi di antara para player, termasuk dia tidak ada yang bisa mengalahkan Hyunwoo. Serangan demi serangan terus Hyunwoo layangkan, Rain yang benar-benar tidak bisa berkutik. Dia hanya mampu merasakan sakit demi sakit efek dari semua skill Hyunwoo. Dan sampai pada akhirnya battle itu berakhir dengan Hyunwoo pemenangnya. Netizen berkomentar, dia berhasil mengalahkan rank 1. Tapi dia jadi semangat karena terkait donasi kan, kini rank 1 di Colosseum adalah bos kita. Setelah pertarungan yang kejam itu berakhir, para netizen kembali mengirimi gold coin untuk mengapresiasi semangat Hyunwoo. Jumlah yang Hyunwoo terima bukan nominal yang sedikit. Tak heran kenapa dia bisa semarah itu ketika diganggu soal uang kan. Kini Hyunwoo menikmati kembali tsunami gold coinnya itu. Setelah beberapa saat dia barulah kembali berbicara. Ya ampun, terima kasih Sound Boss Nim atas 5.959 gold coinnya. Selamat top 1 Nim, terima kasih atas 7.777 gold coinnya. Terima kasih banyak atas 111.111 gold coinnya penggemar berat Nim. Hyunwoo kembali mendapatkan gift gold coin sebesar 111.111 dari Leonman. Hal itu membuat matanya semakin berbinar kala mengetahui jumlah yang dia kirim. Dia bergumam, 111.111 gold coin. Bukannya Leonman itu user namanya Dwayne Yah. Aktor terbaik di Hollywood memang mantap. Lalu dia berkata, terima kasih, kuharap kau bisa memenangkan gold medal Dwayne. Gift untuk memberi selamat pada Hyunwoo terus-menerus mengalir. Hyunwoo berkata, jadi guys, gimana stream hari ini, sesuai janji. Aku sudah menyelesaikan challenge rank 1 Colosseum, aku akan mengakhiri stream hari ini sampai di sini. Para viewers sekalian, sampai jumpa di stream berikutnya. Setelah Hyunwoo menutup streamingnya, dia membuka topeng dan menghela nafas lega. Dia bergumam, dengan ini aku sudah merebut kembali posisi rank 1 di Colosseum. Aku sudah memperoleh kembali salah satu kebanggaan lamaku dari masa jayaku. Kalau diingat-ingat, bukannya aku punya quest Undefeated Emperor, ujian terakhir telah diserahkan kepada Anda, orang pertama di Colosseum yang memperebutkan tahta kaisar tanpa kalah satu kali pun. Anda berhasil menyelesaikan Undefeated Emperor, sebuah title yang diberikan kepada player yang mampu menjadi rank 1 Colosseum. Tanpa menerima kekalahan satu kali pun, membaca itu Hyunwoo bergumam. Mantap, seluruh statsku meningkat sebesar 50% ketika melawan player. Dengan ini, aku tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh player lain. Kalau hadiah titlenya saja sudah sebagus ini, gimana dengan skill booknya ya? Random Enchantment Scroll meningkatkan kemahiran secara acak. Hyunwoo bertanya-tanya dan berkata, Random Enchantment Scroll. Ini skill book yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Karena semuanya diubah secara acak, ini jadi beresiko. Tapi karena namanya adalah Enchantment Scroll, seharusnya itu tidak akan memperburuk skill yang dipilihkan. Kalau aku mau memperkuat skill, maka pilihan yang terbaik adalah Breath of the Heavenly Demons dan Heavenly Dark Steps dari Heavenly Demons Dark Arts. Baiklah, mari kita coba. Skill dari Heavenly Demon Dark Arts berhasil diperkuat. Breath of the Heavenly Demon telah menyerap skill Magic Explosion. Magic Explosion telah menghilang, kekuatan dari skill Breath of the Heavenly Demons telah meningkat. Melihat cahaya yang begitu kuat, Hyunwoo bergumam, Magic Explosion diserap oleh Breath of the Heavenly Demons. Apa deskripsi dari Breath of the Heavenly Demon jadi berubah? Apa Breath of the Heavenly Demons benar-benar menyatu dengan Magic Explosion? Tunggu, ada yang aneh. Cooldown dari Breath of the Heavenly Demon dan Heavenly Dark Steps menghilang.
Hyunwoo sepertinya kelihatan senang, dia berjoget bersenandung bahkan salto. Dari skill instan jadi skill berkelanjutan, kalau aku punya magic power yang cukup aku bisa memakainya terus-menerus. Tapi bagaimana cara memakainya? Skill instan bisa dipakai dengan menggunakan kehendak player. Tapi gimana dengan skill berkelanjutan untuk mewujudkan energi pedang? Yang merupakan skill berkelanjutan, yang dibutuhkan bukan cuma kemahiran, tapi juga pengendalian magic power yang baik, artinya haruskah aku melakukan pendekatan yang sama? Untuk bisa memakai Breath of the Heavenly Dark Steps, aku perlu membayangkannya, badai energi tajam yang memenuhi udara, yang melayang seperti skill Magic Explosion. Kemudian Hyunwoo mencoba menggunakan skill barunya itu. Ledakan cahaya yang benar-benar sangat dahsyat menggelegar di udara. Dia tersenyum dan berkata, kecepatannya dan jangkauannya agak kurang. Tapi kekuatan penghancurnya cukup hebat. Tapi masalahnya adalah aku ingat perasaan saat memakai Breath of the Heavenly Demon karena aku sering memakainya. Tapi kalau untuk Heavenly Dark Steps, aku selalu menganggap itu sebagai skill buff dan tidak pernah memperhatikan aliran magic power-nya. Aku tak bisa merasakannya sama sekali. Sial kalau sudah begini. Master, aku akan segera datang untuk tidak maksudku belajar darimu. Di satu sisi LeBron tiba-tiba merasakan hal aneh dan bergumam. Apa aku masuk angin? Di sore yang indah di dunia nyata di sebuah gedung terdengar dering HP yang berbunyi. Hyunwoo mengangkat dan berkata, "Halo Kale." Kale bertanya, "Nafas Anda terdengar berat Mr. Kang?" Hyunwoo menjawab, "Aku malas pergi ke gym jadi aku berolahraga di rumah." Kale berkata, "Mr. Kang selamat karena telah mendominasi Colosseum. Tidak sopan hanya mengucapkan selamat kepada seseorang tanpa memberikan sebuah hadiah. Sebagai hadiah ucapan selamat, kami telah menemukan klub untuk Anda bergabung. Apa Anda ingat dengan Big Star? Big Star yang pernah memberi info padaku itu. Setelah diakuisisi, klub tersebut berubah nama menjadi Crescent Moon. Pemilik klub baru menyambut baik investasi dari kami. Sehingga kami dapat melanjutkan dengan mudah." Hyunwoo bertanya, "Gitu ya? Bagaimana dengan player-player lamanya?" Kale berkata, "Kebanyakan dari mereka sudah menyerah untuk menjadi pro gamer, dan telah melakukan tanda tangan kontrak sebagai streamer di bawah perusahaan manajemen buatan sang pemilik baru." Hyunwoo menjawab, "Wah, itu berita bagus." Kale kembali berkata, "Besok bos akan datang ke Korea untuk menemui pemilik klub tersebut." Hyunwoo bertanya, "Jimmy akan ke Korea?" Kale berkata, "Dia ingin ketemu dengan Anda Mr. Kang. Apa Anda bersedia?" Hyunwoo menjawab, "Tentu saja, ini persoalan penting jadi aku bersedia." Keesokan harinya, Jimmy dan Hyunwoo bertemu. Jimmy berkata, "Lama tak berjumpa Mr. Kang, kau terlihat semakin baik setiap kali aku melihatmu." Hyunwoo terkejut saat melihat Jimmy dan bergumam, "Apa Jimmy memutarbalikkan waktu?" Jimmy yang menyadari ekspresi Hyunwoo berkata, "Aku hanya baru bercukur. Mari masuk ke dalam, pemilik Crescent Moon telah tiba." Hyunwoo bertanya, "Orang seperti apa sih pemilik klub ini?" Jimmy menjawab, "Aku tak tahu soal bisnis, tapi sebagai manajer dari tim Arena. Dia orang yang cukup hebat, dia sangat tertarik dengan Arena dan sangat menyayangi klubnya. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan memperlakukan klubnya dengan semena-mena, hanya untuk membuat uang." Hyunwoo berkata, "Dia bukan pemilik yang buruk." Seorang pelayan bertanya, "Apa Anda sudah membuat reservasi, Pak?" Jimmy berkata, "Sudah atas nama Moon Do-young." Pelayan itu mengantar Jimmy dan Hyunwoo, "Sebelah sini, sudah ada seseorang yang menunggu Anda di dalam, silahkan." Jimmy berkata, "Maaf membuat Anda menunggu lama Mr. Moon Do-young." Hyunwoo terkejut dan bergumam, "Dia adalah..." Kini Jimmy dan Hyunwoo sudah memasuki ruangan. Jimmy berkata, "Tuan Kang, ini adalah pemilik Crescent Moon, Tuan Moon Do-young." Hyunwoo memasang ekspresi terkejut, dia bergumam, "Bukankah dia orang yang aku lihat di Moon Capital?" Do-young juga memasang ekspresi yang sama, dia bertanya, "Kau, tidak mungkin, bukankah kau alay bos?" Kini suasananya agak sedikit santai hingga mereka bisa duduk bersama. Jimmy yang melihat keanehan bergumam, "Sepertinya ada yang tidak beres dengan mereka." Do-young juga bergumam, "Tadinya aku penasaran bagaimana bisa dia melunasi hutang sebesar 30 miliarnya dengan cepat. Tapi sekarang semuanya menjadi masuk akal karena dia adalah alay bos." Hyunwoo pun bergumam, "Moon Do-young, kalau dia pemiliknya tentu saja dia takkan punya masalah dengan finansial karena dia telah menerima uang 30 miliar wonku."
Doyong mulai membuka percakapan. Dia berkata, "Perkenalkan, aku Doyong, pemilik Crescent Moon. Salam kenal dan mohon kerjasamanya." Hyunwoo masih terdiam. Dia kembali bergumam. Terlepas dari perasaan pribadi, terbebas dari masalah finansial tim merupakan hal yang sangat penting. Lagi pula utang ayahku merupakan dari proses utang piutang yang sah. Dia juga tidak melakukan sesuatu yang ilegal dalam prosesnya. Hyunwoo pun menjabat tangannya dan berkata, "Aku Kang Hyunwoo. Mohon kerjasamanya tanpa melibatkan masa lalu. Sekarang mari kita bahas tentang tim macam apa yang akan kita buat." Selama bisa berbicara bahasa Inggris, kewarganegaraan merupakan masalah yang tidak penting. Aku berpikir untuk merekrut beberapa ranker secara langsung. Aku sudah punya beberapa nama ranker tersebut. Jimmy bertanya. "Seberapa tinggi batas-batas minimal skill yang kau inginkan?" "Kurasa sebagian besar player top yang tersisa tidak berminat untuk menjadi pro player." Hyunwoo berkata, "Tidak masalah jika mereka bukan ranker. Player Colosseum rank gold ke atas juga tidak masalah. Mereka tinggal harus mengembangkan skill dan level. Lagi pula di tim itu ada aku kan?" Jimmy menjawab, "Ah iya, aku mengerti." Melihat percakapan mereka berdua, Doyong bergumam, "Alei Bos memang hebat, dia mungkin bisa mengalahkan semua player di arena seorang diri. Yang terpenting adalah kerja sama mereka denganku, aku bisa mengalahkan semua orang dalam PvP ataupun raid. Tapi masalahnya adalah mode Siege Warfare, karena rekan tim yang tidak bisa berkomunikasi lebih buruk daripada tidak memiliki rekan tim sama sekali." Hyunwoo bertanya pada Jimmy, "Ngomong-ngomong, berapa jumlah minimum player yang dapat berpartisipasi dalam Liga Arena?" Jimmy menjawab, 6 pla." Perkataan Jimmy dipotong oleh Doyong. 6 player. Setiap penambahan 1 player akan dikenakan penalti. Namun tidak pernah ada tim yang mendaftarkan player hanya 6 orang. Biasanya tim-tim terbagi menjadi 2 parti yang terdiri dari 6 orang. Dengan total 12 orang, meskipun terkena penalti, jumlah player yang lebih banyak dapat menciptakan keunggulan. Semua tim yang hanya memiliki 6 player tidak pernah sekalipun memenangkan liga. Tapi aku merasa sebaiknya kita memiliki 6 player saja. Karena penalti untuk Alei Bos akan merugikan bagi tim. Jimmy dan Hyunwoo tersenyum. Jimmy pun berkata, "Baiklah, kami setuju." Pertemuan itu pun selesai. Hyunwoo kembali ke dunia game dan memulai live streamingnya. Hyunwoo berkata, "Halo semuanya, kembali lagi bersama Alei Bos di sini." Netizen berkomentar, "Halo, kali ini kau kelihatan bersemangat sekali. Tapi kenapa kau ada di toko baju?" Hyunwoo berkata, "Hehe. Apa kalian tidak tahu akan ada festival di Aslan kali ini? Konten hari ini adalah menikmati festival bersama Tangi. Tangi akan mencoba memilih pakaian yang akan dipakai untuk festival nanti." Netizen berkomentar, "Memangnya Tangi pakai baju, tapi karena ini festival tidak ada salahnya membeli sesuatu. Tangi pasti lucu sekali saat mengenakan pakaian." Tangi muncul dan bertanya, "Untuk apa kau mensumonku setiap hari sih? Bagaimana kalau aku nanti mati kelelahan karena terlalu banyak bekerja?" Hyunwoo menjawab sambil menyimpan pakaian set di kepala Tangi. "Tenang saja, hari ini kita tidak akan berburu, gunakan skill itu lalu pakai ini." Hyunwoo kembali berkata kepada semua viewernya, "Kalian pasti penasaran dengan penampilan baru Tangi kan?" Netizen berkomentar, "Aku mau lihat, tapi ukurannya sesuai tidak tuh? Pasti sangat menggemaskan saat Tangi keluar dengan pakaian yang ukurannya lebih besar." Hyunwoo menjawab, "Tunggu, apa kalian pikir aku tahu ukuran bajunya Tangi?" Dari arah belakang Tangi berkata, "Master bodoh, aku sudah selesai." Hyunwoo melirik dan berkata, "Oh, sepertinya Tangi sudah selesai memakainya." Tangi berkata, "Aku keluar sekarang ya." Dengan wajah berseri Tangi keluar dengan mengenai pakaian yang diberikan Hyunwoo. Para netizen berkomentar, siapa dia? Mana Tangi?" Hyunwoo pun berkata, "Tara, sebenarnya Tangi telah mempelajari skill yang dapat membuatnya berubah wujud menjadi manusia. Konten hari ini adalah menikmati festival bersama Tangi dalam wujud manusianya." Di suatu tempat seorang viewer yang menonton mendadak mengalami serangan jantung. Karena terlalu gemas melihat Tangi yang berubah jadi manusia. Baru beberapa detik saja Tangi muncul, sudah banyak yang meng-gift mereka dengan koin gold. Dan jumlahnya cukup besar. Hyunwoo berkata, "Ya ampun, kalian bahkan sampai memberi uang jajan pada Tangi setelah melihatnya dalam wujud manusia."
Terima kasih atas 9.990 goldnya Big Fan, Hyunwoo pun menunduk sambil memaksa Tangi. Tangi yang terkejut berkata, apa yang kau lakukan master bodoh? Hyunwoo berkata, itu semua uang jajanmu, Hyunwoo kembali berkata pada viewers. Terima kasih atas 1000 goldnya I love you Tangi, terima kasih atas 7.770 goldnya Tangi Skat. Hyunwoo bergumam sambil memasang wajah jokernya itu. Sudah kuduga keberadaan Tangi ini sudah seperti cheat. Aku akan terus memanfaatkannya, setiap kali kehabisan konten. Kini Hyunwoo dan Tangi sudah berada di suatu tempat yang ramai. Hyunwoo berkata, kini kita sudah sampai di Festival Aslan. Netizen berkomentar, festival pertama musim semi di arena Yah. Wah kelihatannya seperti pasar malam Jampong yang terkenal itu. Kalau aku ke sana sekarang kau bisa lihat Tangi tidak Yah? Tangi bertanya pada Hyunwoo, hei master bodoh tidak bisakah kita beristirahat di rumah saja? Hyunwoo berkata, kau mau kembali berburu? Hyunwoo menjawab. Cih, padahal aku cuma bilang saja, dasar master bodoh. Hyunwoo berkata, kalau begitu ayo kita nikmati saja festival malam ini. Hyunwoo mengulur tangannya dan Tangi pun menyambutnya dengan wajah bingung. Para netizen berkomentar, si Tangi ini sepertinya kebingungan tuh. Mereka pun menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama. Netizen berkomentar, mereka kelihatan bahagia sekali. Sepertinya Tangi juga sudah mulai terbiasa, Hyunwoo bertanya pada Tangi. Menurutmu bagaimana festival ini? Tangi menjawab, sangat menyenangkan. Hyunwoo berkata, kalau kau lebih banyak membantuku, aku akan lebih sering mengajakmu ke sini. Tangi berkata, ujung-ujungnya kau cuma ingin memerasku. Dasar master bodoh, hei master bodoh apa kau mencium bau ini? Hyunwoo menjawab, iya ini bau yang tidak asing, kue ikan. Apa kau mau Tang? Tangi bertanya, kue ikan, apa itu? Hyunwoo berkata. Kue yang berbentuk ikan mas dengan berisikan selai kacang merah. Kau harus mencicipinya, Hyunwoo pun memberikan satu kue itu kepada Tangi. Tangi yang baru pertama mencicipinya dia terpesona oleh rasanya yang sangat lezat. Tangi berkata, festival itu benar-benar sangat menyenangkan ya master bodoh. Para netizen memberi komentar seakan-akan mereka terkena serangan jantung mendadak karena melihat ekspresi Tangi yang sangat lucu. Hyunwoo yang memperhatikan Tangi saat makan tiba-tiba melihat sinar yang luar biasa dia berkata, ya ampun, apa Tangi memang selucu ini? Hyunwoo mengelus kepala Tangi dan bertanya, hei sejak kapan kau menjadi seimut ini? Tangi menjawab, aku ini selalu imut tahu. Hyunwoo berkata ya begitulah Tangiku. Kalau begitu aku akan mengakhiri konten festival bersama Tangi part 1 di sini. Part 2 nanti kami akan mulai menyiarkan konten perburuan. Netizen berkomentar, tidak, jangan pergi Tangi, apa kami bisa melihat Tangi dalam wujud manusia lagi? Hyunwoo berkata, terakhir, terima kasih bagi kalian yang telah menonton konten kami. Tangi berkata, terima kasih banyak. Hyunwoo berkata, hei, bukan di sana tapi lihat ke sini, netizen berkomentar. Haha lihat tingkah Tangi, kenapa dia bisa seimut itu sih? Alay bos lihat viewersmu sudah tembus 8 juta sekarang. Hyunwoo berkata, terima kasih banyak, apa, 8 juta, bukankah itu 2 kali lipat dari jumlah viewers biasanya? Yahoo, Tangi bertanya, kau ini niat mengakhiri streamnya atau tidak sih? Hyunwoo berkata, kerja bagus Tangi, pastikan untuk menunjukkan pada orang tuamu pakaianmu hari ini. Tangi menjawab, baiklah, sesuai janjimu, tidak ada perburuan loh ya. Hyunwoo menjawab, ya tentu saja. Hyunwoo berganti pakaian dan berkata, kalau begitu mari kita mulai konten perburuannya. Netizen berkomentar, Tangi sudah tidak ada, sepi sekali rasanya kalau tidak ada Tangi, aku log out deh. Hyunwoo tiba-tiba kesal saat melihat viewer yang asalnya 8 juta lebih kini malah kembali seperti semula sekitar 4 jutaan, bahkan turun lagi menjadi 3 jutaan saja yang menonton. Hyunwoo memasang wajah datar dan berkata, apa aku jadi streamer pet saja ya? Terlihat Hyunwoo dan LeBron yang berada di lapangan latihan. Mereka berdua sama-sama bersiap, dengan Hyunwoo yang memulainya lebih dulu. LeBron bergumam, tidak ku percaya dia datang padaku dan memintaku untuk mengajarinya cara menggunakan teknik pergerakan. Hyunwoo yang semangat belajar berteriak, aku bisa menggunakan trik seperti Sawapa. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, melihat itu LeBron kembali bergumam.
Trik macam apa itu? Padahal aku hanya mengajarinya teknik pergerakan kesatria Kiwan. Beberapa saat kemudian Hyunwoo berhasil menguasai trik barunya. Melihat kesuksesan Hyunwoo, LeBron bergumam. Dia memang hebat, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah mampu menguasai Night Commander's Vision. Hyunwoo bergumam, saat menggunakan teknik pergerakan yang LeBron ajarkan padaku. Aku merasa seperti dapat mengingat kembali perasaanku saat menggunakan Heavenly Dark Steps. LeBron memberi arahan kepada Hyunwoo dan berkata, teknik pergerakan Ksatria Kiwan adalah tentang kecepatan. Lepaskan magic power dari telapak kakimu saat mulai bergerak. Meski ini hanya teknik pergerakan, bukan berarti kau cuma harus fokus pada kakimu saja. Kau juga tidak boleh memutus aliran magic power yang mengalir ke seluruh tubuhmu. Yang terpenting adalah menciptakan gambaran dari teknik pergerakan yang kau gunakan. Perlahan namun cepat, lalu bergerak seperti akan mengeluarkan Heavenly Dark Steps. Hyunwoo mulai berlari dengan asap hitam menyelimuti tubuhnya. Dia berhasil menghindari satu persatu boneka kayu yang berada di depannya. Dia pun tercengang atas apa yang dia lakukan barusan. Namun tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah jadi bahagia ketika mengetahui bahwa dirinya berhasil menguasai teknik barunya itu. Hyunwoo berteriak, "Aku berhasil, Master, muridmu ini akhirnya berhasil." Mendengar perkataan Hyunwoo, LeBron bergumam, "Tidak kusangka itu benar-benar terdengar seperti sawapa." Kita beralih ke pegunungan terjal. Sebelumnya LeBron berkata, "Tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu, jadi pergilah lalu temui masterku." Sistem muncul, Duke Black temui kepala komandan Ksatria Kiwan. Hyunwoo berkata, "Meski dia menyuruhku begitu, aku tidak tahu dia di mana. Hari ini aku cari Dunggeon saja untuk konten deh." Tapi tiba-tiba suara LeBron terdengar nyaring berkata, "Hei, jangan mengabaikan perintahku." Hyunwoo mengabaikannya dan bertanya pada Tangi, "Ngomong-ngomong, kau tidak berubah ke wujud manusiamu hari ini?" Tangi menjawab, "Aku lebih nyaman dengan wujud ini." Hyunwoo berkata, "Yah, sepertinya tidak ada salahnya untuk menyimpan konten semacam itu. Bulumu juga tampak lebih berkilau dari biasanya yah." Tangi menjawab, "Oh, kau menyadarinya Master bodoh. Aku sudah memakan esen yang kudapat sebelumnya." Mendengar itu Hyunwoo bergumam, "Ah, esen dari festival itu yah. Aku benar-benar melupakannya." Hyunwoo kembali bertanya, "Lalu apa ada perubahan?" Tangi menjawab, "Hehehe, jangan terkejut loh yah. Aku bisa mencium bau lebih baik sekarang." "Wah, perubahan yang sama sekali tidak berguna yah." Hyunwoo tersenyum getir. Tiba-tiba saja Tangi berkata, "Ikuti aku Master bodoh, sepertinya aku bisa menemukan apa yang sedang kau cari." Hyunwoo heran dan bertanya, Kau mau kemana?" Sistem muncul. "Apa Anda ingin memasuki kediaman Sang Raja Gunung Yohanes?" Hyunwoo dan Tangi sudah berada di depan goa. Tangi berkata, "Aku mencium bau monster spesial di goa ini." Hyunwoo baru sadar dan terkejut lalu bergumam, "Ya ampun, apa dia bisa menemukan ini cuma karena indera penciumannya semakin tajam?" "Semakin hari dia semakin berguna saja," Hyunwoo berkata. "Karena nama Dunggeonnya adalah kediaman Yohanes, itu artinya kami akan bertemu bos monster bernama Yohanes kan?" Hyunwoo dan Tangi pun memasuki goa itu. Tangi bertanya, "Master bodoh, bagian dalam goanya sangat bagus yah?" Hyunwoo menjawab, "Ya, kau benar, dari tampilan Dunggeon ini. Aku dapat melihat karakter monster bernama Yohanes ini." "Apa itu lorong?" Tangi bertanya. "Tapi kenapa tidak ada monster di sini?" Tiba-tiba monster itu muncul. Hyunwoo berkata, "Tuh, baru saja bilang." Monster itu berteriak, "Ada penyusup, singkirkan dia." Orang yang menyusup ke kediaman Yohanes harus merasakan akibatnya. Tangi sepertinya sedikit takut dan bertanya, "Bagaimana ini Master bodoh?" 4 monster tiba-tiba saja muncul. Hyunwoo tersenyum santai dan berkata, "Menjauhlah Tang, karena monster yang muncul adalah golem. Itu berarti pemilik tempat ini adalah seorang mage. Ini adalah kesempatanku untuk mencoba Breath of Heavenly Demon dan Heavenly Dark Steps." Hyunwoo pun mulai menyerang monster-monster itu dengan skill barunya. Sistem muncul, Anda berhasil mengalahkan Yohanes Guardian nomor 1. Anda menerima XP. Hyunwoo menyerang semua monster-monster itu dengan kekuatannya. Satu persatu dikalahkan dengan mudahnya, hingga membuat semuanya begitu sangat cepat.
Tangi yang melihat itu dia terkagum dan berkata, "Wah keren. Master bodoh menjadi orang yang benar-benar berbeda hanya dalam beberapa hari saja." Hyunwoo berkata, "Mereka hanya memberikan XP tapi tidak menjatuhkan Lot Yah." Benar-benar tidak sepadan, Hyunwoo dan Tangi pun meninggalkan tempat itu untuk menuju tempat lainnya. Hyunwoo berkata, "Ngomong-ngomong tempat ini dipenuhi banyak barang dan buku. Rasanya jadi sempit, apa mungkin bisa monsternya adalah monster humanoid?" Hyunwoo sepertinya melihat sesuatu yang mengejutkan hingga memasang ekspresi wajah seperti itu. Dia melihat seseorang yang sedang tertidur, Hyunwoo bergumam. Apa dia itu Yohanes? Namun tak sengaja Hyunwoo menyenggol beberapa buku di rak hingga membuatnya terkejut dan berteriak. Dan tentu saja membuat Yohanes terbangun dari tidurnya. Dia berkata, "Kau siapa? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Bukankah ada beberapa penjaga di luar?" Hyunwoo berkata, "Kalau maksudmu golem, aku sudah menghancurkan semuanya. Maafkan aku sungguh tidak bermaksud seperti itu." Yohanes terkejut dan berteriak marah. "Apa, kau menghancurkan penjaga yang sudah susah payah kuciptakan? Beraninya kau datang ke tempatku lalu menghancurkan semuanya? Apa kau itu tidak tahu aturan? Apa mungkin kau itu hatchling?" Hyunwoo bergumam, "Hatchling, kalau tidak salah, ras yang menggunakan kata hatchling itu adalah..." Hyunwoo tersenyum dan berkata, "Aku bukan hatchling, melainkan hanya petualang biasa." Yohanes kembali bertanya, "Jadi kau bukan hatchling?" "Cih, aku akan memaafkanmu kali ini." Hyunwoo bertanya, "Ngomong-ngomong Yohanes, apa mungkin kau itu naga?" Yohanes tersenyum lalu menjawab, "Kau bahkan tidak tahu itu." "Kau benar, aku adalah Gold Dragon Yohanes." Hyunwoo terkejut dan bergumam, "Hah, naga? Jadi, apa sekarang aku sedang berada di sarang naga? Kukira Dunggeon ini akan mudah, tapi ternyata ini adalah ladang ranjau. Yang pernah aku kalahkan di Lipa Desert waktu itu hanyalah seekor kadal besar. Aku belum pernah mengalahkan naga sungguhan yang punya kecerdasan. Orc saja tidak mampu aku kalahkan, apalagi naga." Yohanes berkata, "Bagaimana bisa seorang petualang sepertimu menjadi cukup kuat untuk bisa mengalahkan para penjagaku?" Hyunwoo menjawab, "Entah bagaimana, aku berbeda dari petualang lainnya. Karena aku sudah tahu kalau ini ternyata adalah sarangnya Yohanes Nim. Aku meminta maaf karena sudah mengalahkan para penjagamu." Yohanes menjawab, "Tak perlu meminta maaf, itu membuatku jadi tak nyaman. Naga berbeda dari ogre, kami tidak suka membunuh manusia. Aku sudah salah mengiramu sebagai tukik. Ya, Leon, aku mencium aroma si bodoh itu di badanmu. Apa kau belum lama ini bertemu dengan seorang idiot berambut hitam? Pria yang wajahnya terlihat seolah dia mengemban seluruh masalah yang ada di dunia ini." Hyunwoo tak menjawab, dia malah bergumam, "Leon, orang yang mungkin aku temui di Buzzing Island." Hyunwoo menjawab, "Ya, aku pernah bertemu dengan Leon Mira." Yohanes berkata, "Ya, itu dia, pantas saja aku salah mengiramu sebagai Leon si idiot itu. Baiklah, sekarang aku sudah tahu kalau kau adalah seorang petualang. Aku senang mendengar cerita-cerita dari para petualang. Lalu apa yang kau lakukan di sini?" Hyunwoo berkata, "Aku sedang mencari sesuatu." Yohanes bertanya, "Kedengarannya itu menyenangkan, coba beritahu aku lebih detail." Mendengar itu Hyunwoo bergumam, "Ini jelas merupakan perilaku NPC yang bisa aku dekati. Kalau aku melakukannya dengan benar, aku bisa mendapat informasi yang aku butuhkan. Aku butuh informasi tentang quest Heavenly Demons Dark Arts dan quest Duke Black." Hyunwoo bergumam, "Tapi quest yang lebih penting sekarang adalah Heavenly Demons Arts." Hyunwoo kembali berkata, "Aku mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pemilik buku itu. Jejaknya dikatakan ada di suatu tempat di Balter Mountain." Yohanes berkata, "Oh, jadi buku ini yang kau maksud. Aku ingat sekarang. Sekitar 500 tahun lalu, seseorang dari benua timur pergi melintasi pegunungan. Mencari jejak yang ditinggalkan orang itu, kedengarannya cukup menantang." Hyunwoo bertanya, "Kenapa?" Yohanes berkata, "Beberapa tahun lalu mungkin. Karena frustasi, aku jadi menghancurkan seisi puncak gunung yang ada di sana." "Puncak itu pasti adalah tempat tinggal manusia," Hyunwoo bergumam. "Dia menghancurkan pegunungan cuma karena kesal. Jadi bagaimana dengan kuesku?" Kini Hyunwoo terlihat sangat kecewa. Namun sepertinya Yohanes mempunyai ide, dia berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke benua timur saja sekarang juga?
Hyunwoo terkejut dan berkata, informasi apapun tidak masalah. Bagaimana caraku untuk bisa melintasi Balter Mountain? Yohanes berkata, tentu saja, hal itu mustahil bagimu saat ini. Meskipun entah bagaimana kau mampu mendaki pegunungannya. Di sana ada penghalang yang dibuat oleh klan kami. Jadi aku akan membuka penghalang itu dan mengirimmu ke benua timur. Mendengar perkataan Yohanes, Hyunwoo sangat tersentuh. Dia bergumam. Rezeki nomplok macam apa ini? Padahal aku awalnya cuma mencari Dunggeon untuk dijelajahi, tapi sekarang aku malah akan pergi ke benua timur. Yohanes bangkit dan bertanya kepada Hyunwoo, apa mentalmu sudah siap? Hyunwoo bertanya, apa? Yohanes berkata, bersiaplah untuk pergi ke benua timur. Kalau begitu, sampai jumpa lagi nanti jika takdir menghendaki. Hyunwoo belum sepenuhnya siap. Dia berteriak, tidak, tunggu sebentar. Namun sepertinya Hyunwoo tak sempat menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Kini Hyunwoo sudah berpindah tempat. Dia tergeletak di tanah dan berkata, apa memang semua mage di arena punya kebiasaan seperti itu? Sepertinya mereka selalu saja menteleportasikan orang tanpa memberitahu mereka dengan benar. Hyunwoo kesal ketika melihat Tangi yang malah bersantai di atas pohon sambil makan apel. Hyunwoo berteriak, kenapa kau malah makan di saat seperti ini sih? Tangi berkata, kita perlu makan untuk tetap hidup, setelah perutku terisi. Aku baru bisa bergerak. Hyunwoo menjawab, ah benar juga. Teruskan makanmu, aku mau berkeliling dulu sebentar. Hyunwoo menaiki pepohonan untuk melihat sekitarnya. Dia berkata, jadi ini benua timur isinya hutan semua. Sialan kau Yohanes. Setelah berkeliling selama beberapa jam, Hyunwoo jadi yakin bahwa ini memanglah benua timur. Dunia perwujudan fantasi timur yang berbeda dengan benua barat yang mengambil tema dari fantasi latar benua timur. Monster yang muncul di benua timur sangatlah berbeda dari yang ada di benua barat. Sistem muncul, Anda telah membunuh Red Eye Zombie of Namsan. Anda menerima XP, Hyunwoo berkata, monsternya lebih mudah dari yang kukira. Tangi, sudah berapa lama kita berjalan? Tangi yang kelelahan menjawab. Kita tidak berjalan, tapi berlari sepertinya sudah sekitar 4 jam. Master bodoh, Hyunwoo berkata, jangan banyak mengeluh. Kita sudah hampir sampai di pedesaan, sekarang aku akan membawamu seperti ini sampai ke desa. Oke. Tangi berkata, bagus, pet sepertiku memang harus dirawat dengan sangat baik. Master bodoh, Hyunwoo berkata, ya tentu, aku janji. Hyunwoo dan Tangi pun sampai di suatu tempat. Dia menyapa seorang penjaga, halo, penjaga itu menjawab. Ada apa? Hyunwoo bertanya balik. Ini di mana ya? Aku tersesat di Namsan dan terus berjalan tanpa tujuan. Penjaga itu tak langsung menjawab. Dia bergumam, dilihat dari pakaiannya. Apa mungkin dia ini seorang pemain akrobat? Lalu berkata, kalau kau datang dari Namsan, kau pasti berasal dari Hajo. Jadi kau memang sudah salah jalan ya? Mendengar itu Hyunwoo bergumam. Hajo, aku tahu 3 nama tempat di benua timur, Benteng Mujangseong. Tempat gerbang Hyunchonmun berada, yang tercatat dalam jurnal. Dan nama lain dari Balter Mountain, yaitu Tianshan Mountains. Terakhir, Namsan, yang aku ketahui dari Red Eyes Zombie. Hyunwoo bertanya ke salah satu penjaga, apa Hajo adalah bagian dari benteng? Penjaga itu terkejut dan menjawab, kau memang bodoh ya, tentu saja, itu adalah salah satu kota yang ada di benteng. Hyunwoo bergumam, kalau begitu sepertinya aku di tempat yang benar. Prajurit itu berkata, hati-hati di jalan. Hyunwoo menjawab, terima kasih bantuannya, selamat tinggal. Hyunwoo pun berjalan keluar dan bergumam, bagaimanapun di sini ada jejak dari Heavenly Demon Dark Arts. Ini adalah dunia seni bela diri. Benua timur sepertinya menyenangkan. Kini Hyunwoo dan Tangi sudah berada di suatu desa. Mereka sedang makan di satu restoran. Mereka memakai baju seperti pribumi lainnya. Hyunwoo berkata, sebaiknya berganti menggunakan sesuatu yang kurang mencolok. Tangi berkata, aku lebih memikirkan seberapa laparnya aku. Cepat pesan makanannya master. Hyunwoo menjawab, iya. Pelayan pun datang dan bertanya, mau pesan apa? Hyunwoo berkata, semuanya masing-masing 1 porsi. Pelayan itu sedikit terkejut dan mengulang perkataan Hyunwoo. Semuanya. Lalu Hyunwoo bertanya, dan juga boleh aku bertanya sesuatu? Apa kau pernah mendengar tentang Heavenly Gate Sect? Seharusnya, itu benteng yang ada di sekitar Martial City. Pelayan itu menjawab, Heavenly Gate Sect,
aku tidak pernah mendengar sekte bernama itu. Apa mungkin maksudmu Heavenly Demon Sect? Hyunwoo berkata. Heavenly Demon Sect, Hyunwoo mengingat sesuatu lalu bergumam. Demon Sect, aku tidak pernah melihat Demon Sect dibahas sebagai pihak yang baik di novel bela diri. Lalu Hyunwoo bertanya, apa mungkin Heavenly Demon Sect terdiri dari beberapa individu yang masing-masing menyombongkan seni bela diri yang kuat? Pelayan itu menjawab dengan tersenyum, itu kamu tahu. Itu bukan pengetahuan umum kecuali kamu berasal dari Martial City. Hyunwoo bergumam, yah, memang seperti itu narasi yang ada di cerita bela diri. Lalu Hyunwoo kembali bertanya, apa kau tahu di mana Heavenly Demon Sect ini berada? Pelayan itu berkata, aku rasa mereka berada di ibu kota. Di sebuah kota dekat Provinsi River, Hyunwoo tersenyum dan berkata, terima kasih, ibu kota, akhirnya, kita mengetahui tujuan pertama kita. Aku penasaran hadiah apa yang menanti kita di benua timur. Tangi yang kelaparan hanya memikirkan makanan saja. Hyunwoo pun memulai live streamingnya, dia berkata, halo semuanya. Streamer favorit kalian, Aleibos, ada di sini, netizen berkomentar. Halo, hei, Hyunwoo berkata, jadi, aku harus menjelaskan kenapa broadcast hari ini berjudul menjelajahi dunia baru. Saat ini aku tidak berada di Kekaisaran, netizen berkomentar. Apa dia menemukan Dunggeon? Kuharap itu Dunggeon fokus pada tanker. Hyunwoo berkata, apa kalian pernah mendengar benua timur? Aku sekarang berada di luar Walter Mountain, di tanah antah berantah. Netizen berkomentar, wah apa ini sungguhan, apa ini pertunjukan perdana? Aku bahkan tidak pernah dengar benua timur, apa kau melakukan solo ini di arena? Hyunwoo berkata, konten hari ini yaitu perjalanan di benua timur. Aku berencana mengunjungi kota yang disebut, menyelesaikan 1 atau 2 quest. Netizen berkomentar, hebat, menjelajahi benua timur, aku harap aku juga bisa ke sana. Hyunwoo berkata, aku sudah mengurus agar ada seseorang yang menemani kita. Jadi perjalanan ini harusnya lancar, netizen berkomentar. Pemandu klasik di novel seni bela diri, tapi mengetahui Aleibos. Ini pasti tidak akan mudah. Taruhan ada bandit yang akan muncul dan dia akan mengalahkan begitu saja. Hyunwoo dan beberapa orang pun mulai berjalan menuju suatu tempat. Hyunwoo berkata, terima kasih sudah setuju untuk menemani kami Jang Heon-si. Jang Heon menjawab, Jang Heon, panggil saja aku Yang Hyung. Jadi Yang Heong ini adalah kepala keamanan pengawal ibu kota Sanah. Hyunwoo berkata, baiklah Yang Hyung, Jang Heon bertanya. Namamu itu Jinjin benar, mendengar itu Hyunwoo bergumam. Tidak ingat, jadi aku meminjamnya dari nama lain, Jin Sizong. Jang Heon terdiam dan bergumam, menggunakan topeng itu mencurigakan memang. Tapi dia juga terlihat seperti ahli bela diri, jadi tidak masalah dia bergabung. Lalu dia berkata, kau bilang kau tidak hafal wilayah lokal benar. Lihat gunung di sana, itu tempat benteng gunung berada. Tentu saja, mereka tidak akan berani mengincar tim pengawalan di tingkat kita. Tapi, jika mendadak kita berada dalam bahaya, aku akan mengandalkanmu. Hyunwoo tersenyum dan menjawab, aku mengerti, serahkan saja padaku. Jang Heong berkata, aku jadi merasa aman. Tiba-tiba Hyunwoo mendengar kegaduhan. Mereka sekelompok bandit yang mencegah jalannya kelompok Hyunwoo. Salah satu bandit itu berteriak, berhenti, dasar berandal. Siapapun yang ingin melalui Mount Songho harus membayar pajak kepada para ksatria yang perkasa dari Songho Fortress bukan? Mendengar itu Hyunwoo bergumam, wow, apa ini nyata, bandit sungguhan sudah muncul. Jang Heong berkata, bukankah kami sudah membayar pajaknya 2 hari yang lalu? Bandit berkata, itu diberikan pada orang lain, bukan aku. Benar, sudah cukup bicaranya, serahkan 500 gold coin dan lanjutkan perjalananmu. Hyunwoo bergumam, 500 gold coin, di desa 1 gold coin sama dengan 1 emas. Jadi ini seperti 500.000 won tunai, seperti yang diharapkan dari Jang Heon. Apa kau akan membuang dan membayar 500.000 won, atau bertarung untuk menyimpan 500.000 won? Jang Heon kesal dia mengeluarkan pedangnya sambil berkata, aku pernah mundur untuk menyelamatkan wajah aliansi Heksan. Tapi kali ini tidak mudah untuk mundur, Hyunwoo bergumam. Aku memilih harga diri, maju Jang Heon, bandit itu berkata.
Maka kami tidak punya pilihan selain mengambilnya secara paksa. Bandit itu menyerang Jang Heon lebih dulu, dia berkata. Hah, untuk sekadar pengawal karavan, kau cukup ahli bukankah begitu? Jang Heon sepertinya kewalahan menahan serangan orang itu. Jang Heon bertanya, siapa kau, penjahat, bagaimana bisa bandit biasa memiliki kepandaian bela diri seperti ini? Bandit itu berkata, itu ucapan yang keluar dari pengalamanmu yang terbatas. Sudahi pembicaraannya, serahkan lehermu, para bandit itu tertawa sedangkan kelompok Hyunwoo memasang wajah yang sangat amat kesal. Hyunwoo berkata, aku harus membuka chat window, para netizen berkomentar. Akhirnya dia memeriksa chatnya, wow, rasanya seperti film bela diri di hadapan kita. Apa tidak apa-apa hanya menonton saja ketika karavannya berada dalam bahaya. Hyunwoo berkata, aku akan memulai sesi pro tip singkat sekarang. Ketika hal ini terjadi, lebih baik menunggu dengan sabar. Jang Heon belum memberikan quest, ngomong-ngomong mereka berdua adalah NPC yang tidak memiliki hubungan denganku. Jadi aku juga mengingat kemungkinan kalau bandit ini mungkin akan memberikan quest. Netizen berkomentar, tapi memang kau bisa dihajar jika kau mendadak ikut campur. Kemarin juga aku diserang dari belakang saat membantu NPC lemah. Hyunwoo bergumam, yang penting di sini yaitu tarik ulur. Bandit itu menyerang Jang Heon dengan semangatnya hingga Jang Heon benar-benar kewalahan. Melihat Hyunwoo yang berdiam diri saja, Jang Heon berteriak. Apa yang kau lakukan? Jinjin berikan bantuan. Mendengar itu Hyunwoo hanya terdiam. Dia tak mengatakan apapun, dia hanya melingkarkan jarinya. Melihat balasan Hyunwoo, Jang Heon sangat kesal, dia berteriak lagi. Beraninya kau malas-malasan, bandit itu akan mulai menyerang Jang Heon kembali. Jang Heon yang tak berkutik karena tersudutkan kembali berteriak. Jika kau membantu, aku akan memberikan hadiah yang banyak. Sistem muncul, sebuah quest telah diciptakan, Hyunwoo dengan semangat menghampiri bandit itu dan berkata. Hei, tanpa kau memberikan semua itu aku pasti akan membantu. Hyunwoo menggunakan sedikit skillnya, Celestial Blast kekuatan 10%. Meski hanya 10% efeknya tidak main-main, ledakannya sangat besar hingga membuat bandit itu tak bisa berkutik, hingga pada akhirnya dia tergeletak begitu saja. Hyunwoo tersenyum dan berkata, karena kau ini menunjukkan rasa hormat, mari kita lihat kau ini fasal yang seperti apa, tetua Yang. Jang Heon terkejut ketika melihat Hyunwoo berhasil menghajar semua kelompok bandit itu dengan mudahnya. Sistem muncul, Anda berhasil mengalahkan bandit benteng. Anda menerima XP, ketua bandit itu berkata, apa kau melakukan ini setelah mengetahui identitasku? Hyunwoo tersenyum dan menjawab, tentu saja aku tahu, bukankah kau itu pemimpin bandit satu yang kebetulan lewat? Hyunwoo kemudian membunuh ketua bandit itu tak bisa melakukan apa-apa, dia hanya berteriak kesakitan hingga tewas. Sistem muncul, Anda telah membunuh agen rahasia Yang Suguang. Anda menerima XP, Hyunwoo berkata, agen rahasia, jadi dia bukan bandit benteng. Jang Heon datang menghampiri Hyunwoo dan berkata, tidak kusangka rupanya kau sehebat ini. Terima kasih atas kebaikanmu, Hyunwoo menjawab, tidak masalah. Yang Hyung, yang lebih penting, kau tidak lupa soal perjanjiannya kan? Jang Heon hanya terdiam, Hyunwoo kembali bertanya, ngomong-ngomong, apa kau tahu sesuatu soal Sekte Heavenly Demon? Jang Heon berkata, Sekte Heavenly Demon, aku tidak tahu banyak, tapi ku dengar mereka pernah menjadi faksi yang terkemuka. Ku dengar mereka juga sedang mengalami masa-masa sulit dan tidak pernah terlihat lagi. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa mereka sudah mati. Mendengar semua itu Hyunwoo sangat terkejut, dia bergumam. Sudah mati, lalu bagaimana dengan questku? Jang Heon berkata. Tidak perlu patah semangat begitu, aku pernah dengar mereka ada di Gunung Gumdan. Kenapa kau tidak pergi ke sana saja untuk mencari tahunya secara langsung? Kami akan mengantarmu ke sana. Singkat waktu Hyunwoo dan Tangi sedang berusaha memanjat Gunung Gumdan. Tangi memasang wajah kesal dan berkata, Master bodoh. Bisakah kau berhenti memanggilku setiap kali kau merasa bosan? Hyunwoo mengabaikan Tangi dan berkata, aku bersyukur kita bisa sampai di Gunung Gumdan dengan selamat, tapi gunung macam apa ini? Aku tidak melihat satupun monster. Para netizen berkomentar, wakak stream pendakian gunung kah? Hari ini aku juga mau mendaki gunung, semangat ya, Hyunwoo bergumam.
Sudah 2 jam aku mendaki, fisikku memang tidak lelah sih. Tapi mentalku yang lelah. Lalu berkata, semuanya aku akan mengakhiri streamnya di sini. Selanjutnya aku akan kembali dengan lebih banyak konten. Netizen berkomentar, aku menikmati streaming hari ini. Semangat bos, kau akan segera menemukannya, nanti juga ketemu selama beberapa hari. Nih, ku beri gold agar kau semangat. Hyunwoo pun membuka topengnya dan berkata, dibandingkan ini, pegunungan Valter dan Hajin tidak ada apa-apanya. Sampai kapan aku bisa sampai di puncak? Aku tidak menyangka streamku tadi cuma pendakian gunung yang membosankan. Streamingku hari ini jadi berantakan. Hyunwoo menggunakan skillnya untuk melampiaskan emosinya pada gunung tersebut sembari berteriak. Di mana kau berada, Heavenly Demon? Ledakan dahsyat pun terjadi di gunung tersebut. Hyunwoo berkata, sekarang aku sudah merasa sedikit lebih lega. Melihat itu Tangi ketakutan dan bergumam, Master bodoh meluapkan amarahnya ke gunung sama seperti si naga itu. Tiba-tiba dari atas gunung muncul seseorang dan berteriak, "Hei, siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa menggunakan Breath of Heavenly Demons?" Sistem muncul, quest telah diperbarui. Hyunwoo terkejut dan bergumam. Questnya berubah, penjaga Heavenly Gate, itu artinya dia adalah anggota Heavenly Gate, seharusnya dari tadi ku hancurkan saja gunungnya. Tanpa rasa bersalah Hyunwoo memberi salam dan berkata, aku Jinjin, orang yang telah menyeberangi Tianshan. Aku mempelajari Heaven Demons Dark Arts setelah membaca jurnal yang ada di kontinen barat. Pria itu berteriak, kontinen barat, wilayah yang ada di seberang Tianshan. Jangan bilang kau membaca jurnal yang dia tinggalkan. Di mana jurnal itu sekarang? Hyunwoo terdiam, dia berkata, aku tidak membawanya. Lalu bergumam, lagi pula itu telah hilang karena sudah kugunakan sebagai buku skill. Pria itu menjawab, begitu ya? Hyunwoo yang melihat, kembali bergumam. Wah, dia kelihatan sangat kecewa. Hyunwoo berkata, apa mungkin ada sesuatu yang bisa kubantu? Pria itu menjawab, ya, mungkin kau bisa melakukannya karena sudah membaca jurnal itu. Ikuti aku, ayo kita bicara di Heavenly Gate. Sampailah Hyunwoo dan Tangi di suatu tempat yang ditunjukkan oleh pria tersebut. Pria itu berkata, ini adalah Heavenly Gate. Melihat sekitar Hyunwoo bergumam. Tak kusangka ada gua semacam ini di sini, padahal aku sudah berusaha keras mencarinya. Padahal rumornya bilang sekte ini telah hancur. Pria itu kembali berkata, masuklah, seperti yang kau ketahui, Heavenly Gate adalah perguruan yang hanya memiliki sedikit murid. Kami hanya butuh pusat pelatihan dan rumah untuk mempelajari seni bela diri. Hyunwoo berkata, bolehkah aku bertanya satu hal? Kenapa orang-orang menyebut Heavenly Gate dengan sekte Heavenly Demon? Pria itu menjawab, ada alasan untuk itu. Di masa lalu, anggota sekte kami sering bertarung dengan sekelompok Mado. Seiring berjalannya waktu, huruf Ma mulai diadopsi oleh para seniman bela diri karena mereka berhasil mengalahkan sekelompok Mado itu. Tapi itu hanya metafora, karena situasi internal dan tidak munculnya kami ke permukaan. Fakta-faktanya menjadi simpang siur. Hyunwoo bergumam. Oh, jadi mereka itu bukan kultus demonik ya? Pria itu berkata. Sekarang bolehkah aku bertanya padamu, seberapa jauh kau sudah menguasai Heavenly Demon Dark Arts? Hyunwoo menjawab, 4 bintang, aku bisa menggunakan Heavenly Dark Step dan Breath of Heavenly Demon. Pria itu berkata, syukurlah, sekarang kami bisa membangkitkan kembali Heavenly Demon Dark Arts. Hyunwoo bertanya, apa yang dimaksud dengan membangkitkan kembali? Pria itu berkata, 100 tahun yang lalu, pemimpin Heavenly Gate menghilang dan belum pernah kembali. Masalah terburuknya adalah bagian pertama dari buku Heavenly Demons Dark Arts telah rusak. Itulah sebabnya Heavenly Demons Dark Arts saat ini tidak sempurna. Hyunwoo berkata, itu berarti aku bisa membantumu. Kau juga mempelajari seni yang sama sepertiku kan? Katakan saja jika butuh sesuatu. Hyunwoo bergumam, aku mencium bau-bau quest di sini. Pria itu berkata, aku senang dengan ucapanmu, tapi, sebagai murid perguruan, aku merasa malu untuk meminta bantuan dari juniorku. Heavenly Demon Dark Arts, Breath of Heavenly Demon, dan Heavenly Dark Steps. Aku ingin kau mengajariku bagian-bagian itu. Sistem muncul. Berbicara dengan penjaga Heavenly Gate satu persatu, Anda telah menyelesaikan quest jejak generasi sebelumnya. Anda menerima XP,
Anda menerima relik, quest baru telah dibuat. Penyerahan Heavenly Demon Dark Arts, tidak ada salinan Heavenly Demon Dark Arts yang asli di kontinen timur. Capai tingkat penguasaan level 5 agar dapat menyerahkan Heavenly Demon Dark Arts pada mereka. Hyunwoo bergumam, jadi aku harus mencapai 5 bintang ya? Kemudian berkata, sepertinya aku bisa melakukan itu jika telah mencapai Heavenly Demons Dark Arts bintang 5. Bisakah kau memberiku sedikit waktu? Pria itu menjawab. Ya tentu. Pada dasarnya kau memang harus mencapai 5 bintang dan membuka Heavenly Gate agar dapat dikatakan menguasai Heavenly Demons Dark Arts sepenuhnya. Aku mengandalkanmu. Hyunwoo pun kembali ke dunia nyata. Saat dia keluar dari kapsul dia terdiam dan bergumam. Heavenly Demon Dark Arts bintang 5 ya, meski belum mendapat petunjuk. Aku sudah menerima quest-nya, aku harus bisa menyelesaikannya. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi dering telepon Hyunwoo. Dia melihat dan berkata, ada telepon, ini, kita beralih ke ruang lain di mana Yongchan sedang asik bersantai sambil menonton TV. Hyunwoo menghampiri Yongchan dan berteriak, "Hei Yongchan, kau sedang apa?" Teriakan Hyunwoo berhasil membuat Yongchan terkejut dan tersedak. Hyunwoo memperlihatkan layar HP-nya sambil berkata, "Manajemen Nike mengadakan pesta sebelum Liga Pro Arena dimulai. Kau mau ikut?" Yongchan bertanya, "Apa, pesta?" Pesta yang diadakan oleh Nike. Itu adalah acara yang cukup populer di antara streamer arena. Itu adalah acara yang wajib dihadiri oleh semua orang yang ingin berkembang di dalam perusahaan. Namun hanya anggota tim manajemen dan orang-orang terdekat manajemen Nike lah yang dapat menghadirinya. Yongchan bertanya, bukankah itu acara yang dihadiri oleh para guildmaster besar dan selebriti? Memangnya aku boleh hadir di sana? Hyunwoo menjawab. Siapa yang akan hadir ke pesta itu jika pembawa acara tidak hadir? Tenang saja, tidak hanya mengajakmu, aku juga mengajak beberapa kenalanku juga. Kita beralih pada Junggu dan Seok. Junggu bertanya, "Hyungnim, kenapa kau tertawa seperti itu?" Seok menjawab, "Aku dihubungi oleh dongsengku, dia mengundangku untuk menghadiri pesta. Kita bisa melihat wajah Jimmy di pesta yang diadakan oleh Nike. Ikutlah bersamaku Junggu." Junggu menjawab, "Baiklah Hyungnim." Seok bergumam, "Akhirnya aku bisa melihat wajah dongsaengku secara langsung." Hyunwoo pun turut mengundang guild terdekat lainnya. Mereka yang mendapatkan undangan sepertinya sangat antusias dan bahagia. Hyunwoo pergi untuk berlatih, dia berteriak, "Breath of the Heavenly Demon." Tangi bertanya, "Master bodoh, kenapa kau malah merusak sekitar?" Hyunwoo menjawab, aku kan lagi melatih skillku." Tangi bertanya, "Melatih skill?" Hyunwoo menjawab, "Ya. Aku sedang menaikkan tingkat kemahiran Heavenly Demons Dark Arts. Aku perlu mencapai bintang 5 untuk bisa melanjutkan quest." Kemudian Hyunwoo bergumam, tingkat kemahirannya sudah meningkat pesat dalam 2 hari terakhir ini. Tidak lama lagi aku akan bisa menyelesaikan quest ini kan? Hyunwoo berkata, benar, aku baru ingat, aku mendapatkan ini setelah menyelesaikan quest saat bertemu dengan pemimpin sekte. Sebuah relik, aku tidak akan berharap banyak. Berikan saja aku item sebagus yang sudah aku dapat sejauh ini. Hyunwoo membayangkan saat membuka kotak dia akan mendapatkan 2 benda di dalamnya. Heavenly Demon Guardian Spirit, sebuah kalung yang diberikan hanya kepada praktisi Heavenly Demons Dark Arts terbaik pada saat itu, dan Master of Heavenly Demon, cincin yang digunakan oleh praktisi Heavenly Demons Dark Arts selama beberapa generasi. Tangi berteriak, "Bukannya itu sama saja berharap banyak ya Master?" Hyunwoo pun mengabaikan Tangi, dia langsung membuka kotak itu. Cahaya terpancar dari dalam kotak tersebut, ada satu benda bulat di dalamnya. Hyunwoo bergumam, "Ini Essence of the Heavenly Demon Lord. Essence dari salah satu ahli terhebat dalam sejarah Heavenly Demon Sect." Hyunwoo mengeluarkan Essence itu dan berkata, "Item konsumsi. Essence untuk player ya." Melihat Essence Tangi sangat tergiur, dia berteriak, "Wah, Essence, berikan saja padaku Master." Hyunwoo menjawab, "Ini punyaku tahu." Sambil memakan Essence itu dengan santainya. Melihat Hyunwoo memakannya, Tangi pun berteriak sedih. Ketika Hyunwoo mulai menelannya, sistem pun muncul, mengonsumsi Essence of the Heavenly Demon Lord. Strength telah meningkat sebanyak 14, Agility meningkat 32, Stamina meningkat 21, Magic Power meningkat 53, Fighting Spirit meningkat 94. Nobility meningkat sebanyak 47,
Rank Heavenly Demon Dark Arts telah meningkat menjadi bintang 5. Skill baru telah dibuat, Heavenly Demons Dark Arts mencapai bintang 5 satu persatu. Anda berhasil menyelesaikan Passing on the Heavenly Demons Dark Arts. Memperoleh buku manual Heavenly Demons Dark Arts lengkap. Tangi tiba-tiba saja naik ke atas punggung Hyunwoo. Dia menjambak rambut Hyunwoo dengan amarah. Hyunwoo masih mengabaikan Tangi dan bergumam, dengan memakan esen itu saja. Questnya sudah selesai. Hyunwoo terdiam ketika melihat semua dinding goa yang dia rusak saat berlatih tadi. Dia berkata, kalau begitu buat apa aku melakukan semua ini? Status window Hyunwoo menunjukkan level 218 True Knight of Kiwan. Dia kembali menemui ketua sekte dan berkata sambil memberikan sebuah buku. Ini buku panduan Heavenly Demons Dark Arts yang sudah lengkap. Ketua sekte itu sedikit terkejut dan berkata, "Oh, kau dan mastermu sudah bekerja sangat keras untuk memulihkan Heavenly Demons Dark Arts. Berkatmu, murid-muridku tidak perlu lagi melalui kesulitan itu. Kalau ada yang kau inginkan katakanlah, kalau kau menginginkan posisi pemimpin sekte. Aku bisa memberikannya kepadamu." Hyunwoo menjawab, "Aku harus menolaknya. Aku tidak punya niatan untuk menerima title atau item apapun. Tapi apa boleh aku meminta harta karun sekte, sesuatu seperti kalung ini?" Ketua sekte itu terdiam dan berkata sambil melihat ke arah lain. "Itu, seperti yang kau lihat, harta karun sekte," Hyunwoo berkata. "Ya, aku mengerti," ketua sekte berkata, "harta karun kami yang terakhir ada bersama master kami yang hilang. Itulah harta karun terakhir yang tercatat dalam sejarah kami." Hyunwoo bertanya, "Apa kau tahu di mana keberadaan terakhirnya?" Ketua sekte menjawab, "Jejaknya terakhir kali ditemukan di kuil Kastil Soho. Aku tak tahu cerita detailnya, sistem muncul, quest baru telah dibuat. The Lost Treasure, temukan harta karun yang hilang bersama dengan mantan pemimpin sekte dari Heavenly Demon Sect." Hyunwoo bergumam, "Baiklah setidaknya aku dapat quest baru." Hyunwoo bertanya, "Apa kau tahu arti Heavenly Demon itu?" Ketua sekte terdiam, namun sistem muncul, Heavenly Demon diaktifkan selama pertarungan. Hyunwoo bergumam, saat tingkat kemahiran Heavenly Demons Dark Arts meningkat. Skill baru yang bernama Heavenly Demon tercipta, cuman dengan penjelasan ini. "Mana mungkin aku mengerti?" Ketua sekte bertanya, "Jadi kau sudah mempelajari Heavenly Demon ya?" Heavenly Demon adalah seorang seniman bela diri yang telah membangkitkan indera transenden melampaui hal-hal biasa. Perbedaan dari mengaktifkan Heavenly Demon itu dan tidak itu sangatlah besar. Kalau kau sudah mencapai bintang 5, kau seharusnya sudah bisa menggunakannya. Hyunwoo bergumam, "Itu artinya inderaku semakin tajam. Untuk bisa memahaminya, aku perlu bertarungkan." Hyunwoo pun pergi meninggalkan tempat para sekte. Dia kembali memasuki hutan. Dan kebetulan Hyunwoo bertemu dengan sekelompok bandit. Bandit itu berteriak, "Kalau kau memberiku koin emas aku akan mengampuni nyawamu." Hyunwoo tertawa dan berkata, "Seharusnya aku yang berkata begitu. Jatuhkan senjata kalian dan aku berjanji akan mengampuni kalian." Bandit itu kesal. Dia berkata, "Kau ini sangat arogan meski aku sudah bicara baik-baik. Akan ku cabik-cabik kau." Hanya dengan satu pukulan saja Hyunwoo membuat bandit itu melayang di udara dan tersungkur ke dalam tanah. Para anggota lainnya berteriak, "Hyungnim, semuanya ayo serang dia." Hyunwoo diam-diam mengaktifkan skill Heavenly Demon, kini indera Hyunwoo semakin tajam. Tanpa perlu mengeluarkan energi yang banyak semua anggota bandit itu terpental satu persatu dan pergerakannya jadi lambat. Hyunwoo bergumam, "Oh, jadi ini Heavenly Demon." Pergerakan para bandit itu menjadi seperti dalam mode slow motion. Hyunwoo meninju semua para bandit itu dengan santai namun efeknya mampu membuat semua anggota bandit itu terpental. Sistem muncul, Anda berhasil mengalahkan bandit Gunung Utara. Anda menerima XP, Hyunwoo berkata, "Bertarung sekarang menjadi lebih mudah. Ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelum aku punya Heavenly Demon. Kalau aku semakin menguasainya, aku bisa menjadi beberapa level lebih kuat dari sekarang." Di sisi lain ada seseorang yang sedang memperhatikan Hyunwoo sejak tadi diam-diam. Dia berkata sambil menghampiri Hyunwoo, Hei, seni bela diri apa yang kau gunakan tadi?" Hyunwoo terkejut dan dia langsung waspada. Pria itu bergerak begitu cepatnya dan berkata, "Aku belum pernah melihat wajahmu di sekitar daerah sini."
Hyunwoo semakin terkejut ketika mengetahui bahwa pria itu ada di belakang dirinya. Hyunwoo langsung melesat menjauh darinya, pria itu berkata sambil tersenyum. Mengesankan, aku tak tahu kau bintang baru dari sekte mana. Tapi kau punya kekuatan yang luar biasa, berkatmu, aku jadi bisa melihat pertunjukan yang bagus. Hyunwoo terdiam, dia bergumam, siapa dia, sejak kapan dia ada di dekatku? Tunggu, bukannya itu lambang bunga plum yang ada di bajunya? Di dalam dunia bela diri, ketika kau berpikir tentang bunga plum, sebuah sekte yang langsung muncul di dalam pikiran adalah, mungkinkah orang ini dari gunung berapi? Pria itu berkata. Perkenalkan, namaku Chongpung, aku seorang Taois dari sekte Songhua. Hyunwoo bergumam, Songhua, aku baru mendengar itu. Sepertinya benua timur memang campuran dari seluruh budaya di wilayah Asia. Bagaimanapun, pria bernama Chongpung ini pasti adalah seorang master. Chong bertanya, siapa namamu? Hyunwoo bergumam, tidak ada gunanya memusuhi dia, jadi aku akan bersikap sopan di sini. Hyunwoo menjawab, namaku Jinjin Master Agung. Tiba-tiba saja Chong berkata, bohong, memang wajar untuk berhati-hati terhadap orang asing, tapi aku bukan orang yang sangat berbahaya. Beritahu aku, siapa namamu yang sebenarnya? Mendengar perkataan Chong, Hyunwoo sangat terkejut, dia berkata, apa? NPC macam apa ini? Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang, sampai jumpa.